Hi everyone, welcome back to our podcast, Sobat Konglo. Podcast tempat kita ngobrol tentang bisnis besar, keputusan besar, dan tentunya uang besar. Karena pada podcast ini kita punya tagline, Where Big Money Meets Big Decision. Perkenalkan, aku Anissa Erliana, hot podcast pada siang hari ini. Di podcast ini kita akan ngobrol santai tapi tetap insightful tentang dunia bisnis, investasi, dan tentunya akuntansi. Karena percaya atau enggak, di balik setiap keputusan bisnis yang besar ada laporan keuangan yang menjadi dasar dari setiap keputusan bisnis. Nah, topik kita pada siang hari ini adalah suatu hal yang sangat penting dan tentunya fundamental bagi perusahaan besar. Tidak lain dan tidak bukan adalah teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, kalau kalian pernah dengar nih, perusahaan yang besar itu biasanya punya banyak anak perusahaan. Semua laporan keuangan mereka biasanya digabungkan dalam satu laporan keuangan yang disebut laporan keuangan konsolidasian, yaitu laporan keuangan yang menggabungkan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sehingga terlihat menjadi satu kesatuan entitas. Tapi sebetulnya bagaimana sih proses di balik itu semua? Nah, kita akan bahas ini semua dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi teori akuntansi dan yang kedua dari sisi praktik dunia bisnis. Karena bersama saya hari ini ada 3 orang narasumber yang spesial. Yang pertama ada Kak Nidia Mustika, dosen akuntansi keuangan lanjutan. Hai Kak Nidia. Hai Kak Ana, senang banget rasanya bisa hadir di Sobat Konglo hari ini. Oke, selanjutnya ini ada CEO PT Tumbuh Uang, sebuah perusahaan fintech yang sedang melakukan ekspansi bisnis melalui konsolidasi perusahaan. Di sini ada Kak Robertus Clemens. Hai Kak Obet. Halo Kak, terima kasih ya atas undangannya. Oke, dan yang terakhir, narasumber yang tidak kalah spesial, CEO dari PT Digital Indonesia, perusahaan software akuntansi yang saat ini menjadi bagian dari grup PT Tumbuh Uang. Hai Kak Sally. Halo Kak Ana, halo Sobat Konglo semua. Terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, mungkin kita akan bahas dari basic dulu kali ya. Nah, aku mau nanya sama Kak Nidia nih sebagai dosen akuntansi keuangan lanjutan. Boleh nggak sih dijelasin secara sederhana sebetulnya laporan keuangan konsolidasian itu seperti apa sih? Oke, Kak Ana. Jadi laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya yang disajikan seolah-olah mereka itu adalah satu perusahaan atau entitas ekonomi tunggal. Nah, kalau di Indonesia sendiri, dia itu diatur di PSAK 65 terkait laporan keuangan konsolidasian. Jadi apa aja sih yang digabungkan? Jadi yang digabungkan itu antara lain asetnya, liabilitasnya, ekuitasnya, pendapatannya, beban, dan arus kas semua entitas dalam satu kelompok usaha, yaitu induk dan anaknya. Jadi meskipun mereka itu secara hukum itu merupakan entitas yang terpisah, tapi nanti dalam laporan keuangan konsolidasian, semuanya itu dipresentasikan sebagai satu perusahaan yang besar. Oke, berarti perusahaan punya banyak anak perusahaan, investor tidak perlu melihat laporan mereka satu-satu dong? Nah, betul banget. Jadi itu salah satu tujuan dan manfaatnya ya, agar memudahkan investor untuk membantu dalam mengambil keputusan apakah akan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Karena kan investor itu melihatnya hanya kekuatan dan risiko ekonomi grup secara total ya, nggak terpisah-pisah. Oke, sekarang aku penasaran nih kalau dari sudut pandang bisnis, Kak Obet sebagai penerus PT Tumbuh Uang, kenapa sih perusahaan Kak Obet, PT Tumbuh Uang ini melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain? Kalau dari bisnis teknologi ya, sebenarnya kolaborasi itu kan sangat penting ya. Kami melihat dari PT Digital Indonesia ini memiliki teknologi software yang sangat mumpuni ya. Dan kami ini juga platform fintech yang sedang berkembang pesat. Nah, harapannya adalah antara kami dan PT Digital Indonesia ini dapat bergabung dan dapat berkonsolidasi sehingga kami memiliki kekuatan yang lebih baik. Wah, keren banget. Berarti ini sebetulnya semacam strategi begitu ya untuk memperbesar ekosistem bisnis. Ya benar. Selain itu juga konsolidasi itu juga membantu perusahaan menilai kondisi finansial dari grupnya secara lebih jelas.
Oke, kalau dari sudut pandang Kak Sally, perusahaan Anda bagaimana sih pengalamannya dalam konsolidasian ini? Jadi gini Kak Ana, misalnya nih PT Tumbuh Uang dari Oke. perusahaannya Bang Obed itu misalnya menjadi pemegang saham mayoritas. Nah dari situ otomatis perusahaan kita itu menjadi bagian dari grup PT Tumbuh Uang. Tumbuh Uang. Oke. Nah artinya laporan keuangan kami itu nantinya tidak lagi berdiri sendiri nih Kak. Jadi nantinya laporan keuangan kami itu akan digabungkan dengan laporan keuangan induk di laporan konsolidasian. Seperti Oke, itu. wah menarik banget nih. Jadi sebetulnya aku mau nanya ke Kanidia nih. Sebetulnya langkah apa sih yang penting dalam menyusun laporan konsolidasian ini? Oke, jadi Kak Ana ada beberapa langkah dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu kita akan menggabungkan laporan keuangan induk dan perusahaan anaknya. Kemudian langkah keduanya kita melakukan eliminasi transaksi antar perusahaan. Eliminasi ini maksudnya kayak gimana ya Kak? Nah, eliminasi transaksi antar perusahaan itu intinya kita menghapus pengaruh transaksi yang terjadi di dalam satu grup, antar anak ke induk, antar induk ke anak, atau antar anak perusahaan. Oke. Ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian, hal ini dilakukan agar grup itu tidak jadi tampak terlalu besar ya laporan keuangannya atau menggembung karena dihitungnya nanti double. Jadi aku kasih contoh ya, misalnya ada perusahaan induk menjual barang kepada perusahaan anak. Jadi nanti di laporan masing-masing entitas transaksi internal tetap dicatat seperti biasa saja, seperti Oke. transaksi pada umumnya. Tapi ketika dikonsolidasi, transaksi internal itu akan dibuatkan jurnal penyesuaian atau yang biasa di akuntansi itu dikenalnya dengan jurnal eliminasi yang akan kita buat di kertas kerja. Oke. Jadi sehingga pendapatan yang ibaratnya hanya muter di dalam grup itu nggak muncul lagi di laporan keuangan gabungan. Nah, kalau transaksi ini nggak dieliminasi, nanti akan terlihat seperti pendapatan baru, padahal sebenarnya itu kan hanya transaksi internal ya. Iya betul sekali. Nah, tujuan dari disusunnya laporan keuangan konsolidasian kan agar menunjukkan hubungan grup dengan pihak luar saja, tidak termasuk dengan transaksi internal itu. Jadi kalau nggak dieliminasi, pendapatan atau laba itu bisa tercatat ganda. Jadi tercatat di induk, tercatat juga di anak perusahaan. Sehingga grup nanti terlihat lebih kaya atau lebih keuntung ya daripada kondisi yang sebenarnya. Oh jadi ini sebetulnya kayak overstated gitu ya? Iya, kalimat simpelnya kayak gitu. Oke, berarti intinya biar laporan keuangan ini nggak terlihat lebih kaya dari yang sebetulnya, begitu? Betul, simpelnya kayak gitu Kak Ana. Oke, pertanyaan satu lagi nih Kak. Satu istilah yang sering banget muncul dalam konsolidasian itu ada yang namanya goodwill. Nah itu sebetulnya apa sih Kak? Oke, jadi goodwill ini sering banget muncul ya di dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi dia itu disebutnya sebagai nilai lebih yang dibayar perusahaan induk ketika membeli atau mengakuisisi anak perusahaannya, yang nanti dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih perusahaan yang dibeli. Jadi saat induk membeli anak perusahaan atau mengakuisisinya, dia itu secara teori membeli aset dikurangi utangnya yang nanti dinilai berdasarkan nilai wajarnya. Jadi kalau harga yang dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih tersebut, selisihnya disebut sebagai goodwill. Nah, Oke. goodwill ini tuh nanti dia mewakili hal-hal tak berwujud, misalnya reputasi yang baik, merek yang kuat, pelanggan yang loyal, jaringan distribusi, sistem manajemen yang rapi, teknologi unik, bahkan potensi keuntungan masa depan yang tidak terlihat di neraca biasa. Oke. Jadi dalam laporan keuangan konsolidasian nanti goodwill dicatatnya di bagian aset tak berwujud. Mungkin bisa aku kasih contoh yang biar ada gambaran ya. Boleh banget nih biar teman-teman podcast Sobat Konglo juga punya gambaran nih Kak. Ya, jadi misalnya kita anggap nih ada perusahaan A, dia itu sebagai induk ya. Kemudian dia ingin mengakuisisi perusahaan B sebagai anak, kita sebutnya ya. Oke. Jadi ketika perusahaan A ini ingin mengakuisisi perusahaan induk, dia perlu mengeluarkan dana sebesar 120 miliar misalnya. Iya. Padahal nilai wajar aset bersih perusahaan dari PTB ini tuh hanya 100 miliar. Nah, selisihnya senilai 20 miliar itu dicatat sebagai goodwill di laporan keuangan konsolidasian. Oh gitu, jadi ini tuh bukan sekedar membeli asetnya aja, tapi juga kita membeli nilai bisnisnya, begitu? Ya benar sekali. Jadi kalau Oke. dalam nilai perusahaan itu kan tidak hanya karena aset fisiknya aja, tapi kan juga inovasi dan jaringan bisnisnya. Kalau sebuah perusahaan itu punya inovasi yang lebih baik, tentu pasti nilai perusahaannya akan lebih tinggi. Dan jika sebuah perusahaan itu juga punya jaringan bisnis yang kuat,
tentu pasti nilainya juga akan lebih tinggi. Oh, begitu. Oke, jadi pada akhirnya apa sih manfaat utama laporan konsolidasian ini bagi perusahaan? Jadi laporan konsolidasian ini itu memberikan gambaran secara menyeluruh nih Kak tentang kondisi keuangan seluruh grup perusahaan secara lebih akurat. Nah, karena tanpa konsolidasi, laporan konsolidasi, suatu perusahaan itu bisa memberikan informasi yang terdistorsi karena transaksi antar perusahaannya tidak melibatkan eliminasi tadi yang sudah dijelaskan sama Kanidia. Oke. Selain itu, laporan konsolidasi juga memberikan manfaat kepada para investor untuk menilai kinerja suatu perusahaan itu gimana. Oke, wah ternyata seru banget nih diskusi kita pada hari ini bersama 3 narasumber spesial. Ada Kanidia, Kak Obet, dan Kak Sally. Sebelumnya aku juga aku izin mau menyimpulkan diskusi kita pada hari ini bahwa laporan keuangan konsolidasian itu adalah laporan yang menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan sehingga terlihat menjadi satu kesatuan entitas ekonomi. Seperti yang udah Kak Nidia sebutkan tadi, bahwa proses konsolidasian ini melibatkan berbagai langkah seperti yang pertama ada penggabungan laporan keuangan, kemudian ada eliminasi transaksi antar perusahaan, kemudian ada pencatatan kepentingan bagian non-pengendali, serta yang terakhir tidak lain dan tidak bukan adalah pengakuan goodwill. Aku ucapin terima kasih banyak Kak Nidia, Kak Obet, dan Kak Sally yang berkenan untuk hadir di podcast Sobat Konglo pada hari ini. Sama-sama, Hana. Iya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak kepada para pendengar setia Sobat Konglo karena podcast ini percaya satu hal, yaitu where big money meets big decision. Aku Ana, sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya!